Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Mbak Lombok. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini, Mbak Lombok akan menguraikan sedikit tentang pengalaman Mbak Lombok mengenai pemilihan bibit yang disarankan pada musim penghujan, sahabat tani. Untuk itu, simak terus ya sahabat tani, uraian sedikit tentang pemilihan bibit pada musim tanam yang sekarang ini. Kita bisa lihat sendiri, ini adalah musim penghujan kedepannya ya sahabat tani. Untuk itu Mbah Lombok akan menguraikan pengalaman yang pernah dilakukannya pada tahun-tahun yang dulu, dan menggunakan bibit apa dan apa pengaruhnya terhadap cuaca hujan atau cuaca yang sangat ekstrim, itu pengaruhnya apa ya sahabat tani. Untuk itu jangan di skip ya sahabat tani, dan lakukan penyimakan sampai selesai dan pahami isi videonya dan tangkap isinya ini ya sahabat tani, dan bisa dipahami agar nanti sahabat tani semuanya atau teman-teman petani cabai khususnya bagi pemula itu tidak salah pemilihan bibit pada musim. Bahkan Lombok dulu pernah mencoba beberapa bibit yang sudah saya lakukan ya sahabat tani, karena membuat pengalaman. Itu pengalaman adalah guru yang paling utama bagi saya ya sahabat tani. Pengalaman itu sangat baik dan selalu menjadikan memori yang sangat kuat untuk menjadikan maju ya sahabat tani. Untuk itu kita akan menyimaknya ya sahabat tani. Pada musim penghujan itu sebenarnya bibit dari pabrik itu sudah direkomendasikan untuk musim penghujan sahabat tani. Dan pada musim kemarau juga itu juga ada bibit yang direkomendasikan. Tidak asal pilih, tidak asal tanam. Kalau asal tanam itu wah, itu akan mengakibatkan fatal ya sahabat tani. Nantinya kalau sudah tanaman itu sudah mencapai puncaknya, akan menghadapi kendala-kendala yang tidak disangka-sangka ya sahabat tani. Kalau musim penghujan diberikan bibit rekomendasi musim kemarau, itu sangat fatal akibatnya sahabat tani. Musim penghujan itu seharusnya sahabat tani sudah tahu bentuk dan varietasnya itu apa ya sahabat tani, karena pada musim penghujan itu biasanya bibit itu sudah disetting dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dari mulai akar, dari mulai daun, dari mulai buah, dari mulai bunga, itu sudah disesuaikan dengan keadaan cuaca itu bagi para peneliti tanaman cabai ya sahabat tani. Tidak asal meneliti itu sebenarnya, itu harus disesuaikan dengan keadaan cuaca ya sahabat tani. Bahkan Lombok itu pernah menanam yang namanya cabai Imula Rebon pada musim kemarau ya sahabat tani. Awalnya itu baik-baik saja ya sahabat tani, mulai dari umur 10 hari sampai umur ke-25 itu tidak menemui kendala apapun. Setelah umur di atas 30 itu menemui kendala, yaitu tidak bisanya pertumbuhan itu menjadi maksimal ya sahabat tani. Buahnya itu seperti pancing dan pupusnya itu pasti mengecil ya sahabat tani. Tapi bahkan Lombok tidak tahu kenapa kok seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir ya sahabat tani, itu tanaman itu direkomendasikan untuk musim penghujan ternyata. Itu pernah saya tanam lagi setelah tanam yang pertama di musim kemarau, menanam Imula Rebon. Dan pada musim penghujan tahun yang lalu ya sahabat tani, itu bahkan Lombok menanam dengan varietas Imula Rebon dan Imula New ya sahabat tani. Karena di sini di daerah Bojonegoro ini kebanyakan sekarang ini menanam yang dua varietas itu ya sahabat tani. Populer kalau di daerah Bojonegoro di sini Mbak.
Di sini banyak sekali dan populer ya sahabat tani untuk penanaman 2 varietas cabai merah besar ini. Dan ternyata sahabat tani untuk Imula Rebon itu di musim penghujan itu sangat luar biasa ya sahabat tani, sangat luar biasa pertumbuhannya, buahnya itu sangat biasa. Kalau asupan air dan nutrisinya itu sangat bagus, buahnya seperti sebesar wortel sahabat tani, yakin itu seperti wortel. Tapi ada lagi yang buat untuk kontrol, yaitu kontrol tanaman rebon yang lainnya. Bahkan Lombok menanam hanya beberapa bedeng saja untuk menyeleksi keadaan cuaca ya sahabat tani. Ternyata bahkan Lombok itu menanam Imulanyu ya, tapi pada musim kemarau belum saya tanam. Ini musim penghujan saya tanam 2 varietas, yaitu varietas Imula Rebon dan varietas Imulanyu. Ternyata yang new ini umur sekitar 30 itu sudah mulai layu sahabat tani. Layunya itu tidak spontan, itu berlahan-lahan. Saya amati kenapa kok semuanya layu, bukan layu fusarium ya sahabat tani ya. Ini layu karena kebanyakan air. Dan inilah membuat saya untuk menyelidiki atau untuk menyeleksi kekuatan dari musim kemarau ke musim penghujan itu ya sahabat tani. Ternyata sudah saya ketahui kalau di musim penghujan itu Imulanyu itu tidak sebagus di musim kemarau. Dan yang paling bagus itu adalah Imula Rebon ya sahabat tani. Sahabat tani semuanya silahkan, kalau tidak percaya dibuktikan sendiri, karena bahkan Lombok bisa ngomong ini sudah membuktikan ya sahabat tani. Untuk episode Senin yang akan datang bahkan Lombok akan menguraikan 2 varietas ini, ada ciri-cirinya ya sahabat tani. Silahkan disimak terus setiap hari Senin, tayang itu sekitar jam 18.30 ya sahabat tani. Pesan bahkan Lombok, gunakanlah bibit yang direkomendasikan untuk musim penghujan. Kalau sahabat tani sekarang ini bulan 10 ini mulai tanam tanaman cabai apapun, dan cari yang tahan virus, tahan dengan jamur fusarium, dan tahan dengan patogen atau jamur antraknosa. Cari yang seperti itu. Bahkan Lombok tidak merekomendasi satu bibit, silahkan cari sendiri, jangan asal tanam ya sahabat tani. Silahkan cari apa yang direkomendasi, itu sangat bagus sekali. Beda lagi ya sahabat tani, kalau di luar Jawa itu kebanyakan tanam cabai merah keriting. Kalau di sini kebanyakan itu tanamnya CMB ya sahabat tani. Kalau di Jawa Tengah juga ada yang sebagian CMB, ada yang CMK yaitu cabai merah keriting. Tapi sebagian besar itu petani daerah Jawa Tengah itu ada yang cabai rawit, ada yang cabai merah keriting, ada yang cabai merah besar. Tapi dominan di sana itu 2 varietas, yaitu CMK dan cabai rawit itu ya sahabat tani kalau di Jawa Tengah. Tapi kalau di Jawa Timur, khususnya di daerah Bojonegoro, itu kebanyakan menanam cabai merah besar. Dan sekarang ini di musim penghujan ini bulan 10 ini ya sahabat tani, di bulan 10 tanggal 30 ini sudah itu petani Bojonegoro itu banyak yang menanam tanaman cabai merah Imula dan Columbus. Imulanya itu Imulanya Rebon ya sahabat tani, tidak yang new. Imula Rebon dan Columbus. Bahkan sendiri sudah mulai tanam mendampingi petani yang ada di Bojonegoro, di pinggir Bengawan yang menanam sekitar 7.000 itu saya arahkan untuk tanam cabai Imula
rebon ya sahabat tani. Sekarang sudah umur sekitar 9 hari ini, kemarin sudah dikocor ya sahabat tani. Nanti akan saya share terus perkembangan cabai rebon saya yang ada di pinggir Bengawan itu sahabat tani ya. Simak terus video-video Mbah Kan Lombok dengan trik-trik dan solusi yang diberikan Mbah Kan Lombok sesuai dengan cara yang dulu saya lakukan. Kegagalan itu awal dari kesuksesan sahabat tani ya, untuk memberikan yang terbaik ke depannya. Janganlah seperti yang dialami Mbah Kan, biarkan Mbah Kan saja yang mengalami dan mempunyai pengalaman itu. Pengalamannya mengenai bibit yang direkomendasi dua cuaca atau dua cuaca kemarau dan cuaca penghujan itu sudah saya lakukan. Dan sekarang bagi pemula itu harus tahu yang digunakan pada cuaca yang dihadapi. Seandainya cuacanya itu musim kemarau, silahkan pilih yang direkomendasikan untuk musim kemarau. Dan juga itu ada varietas yang digunakan untuk musim kemarau juga bagus, musim penghujan juga bagus. Tapi silahkan pilih-pilih, bahkan Lombok tidak mau menunjukkan salah satu produk itu ya sahabat. Silahkan cari ya sahabat tani, silahkan. Cukup sekian uraian sedikit tentang bibit yang direkomendasikan untuk musim penghujan seperti ini ya sahabat tani. Hati-hati, jangan memakai bibit yang direkomendasikan pada musim kemarau untuk tanam musim di penghujan ini. Ingat, sama-sama untuk dipelihara, sama-sama perawatannya. Kalau beda dengan cuaca, hasilnya tidak maksimal. Ingat itu ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua untuk keluarga Anda dan Anda semuanya.